Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu leader, apa itu manajer. Sebenarnya ini merupakan ada salah satu pertanyaan dari Anda semua ya. Apa sih sebenarnya leader yang baik, kemudian terkait dengan berhubungan antara teman kerja, bagaimana secara etika bekerja, dan yang lain-lain. Kita hari ini akan diskusi dan mengupas apa sih perbedaannya, begitu ya, antara leader atau manajer. Oke, sebenarnya secara umum, managers itu adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan benar, ya, do things right, ya, mengerjakan sesuatu dengan benar. Tapi leaders itu adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu yang benar, ya. Apa sih bedanya antara dua ini ya? Oke, kita lanjut saja. Sebenarnya ilustrasi di gambar ini yang saya ambil dari presentationku sangat baik ya, di mana manajer itu sebagai bos begitu, dia berdiri di depan, kemudian employees atau karyawannya mengikuti. Tapi leader itu berjalan bersama. Ya. Secara umum perbedaannya adalah drive and coach. Ya. Bedakan antara melatih dan apa ini? Drive, meluruskan, mengarahkan gitu. Ya. Kemudian kalau Anda lihat sendiri adalah bahwa dia kalau manajer itu lebih ke arah authority. Jadi lebih ke arah peraturan yang lain-lain yang memang dia diciptakan untuk itu ya. Tapi kalau leader dia lebih ke arah goodwill atau istilahnya keinginan kita mau kemana, passion kita kemana begitu ya. Leader lebih ke arah antusiasme dan manajer lebih ke arah fear, ketakutan. Kenapa? Ya karena memanage dari apa sih pekerjaan yang harus dilakukan hari itu ya. Jadi kalau tidak dikerjakan ada reward, ada punishment, dikerjakan ada reward, seperti itu. Kemudian lebih sering kalau bos itu atau manajer berkata I, tapi kalau leader we ya, memposisikan diri itu kita bersama-sama dengan yang lain ya. Kemudian kalau leader dia akan fix the breakdown, jadi akan membetulkan mungkin ada masalah, tapi manajer umumnya dia blame ya. Seperti orang ketika menginspeksi kesalahan ya. Kemudian bos itu tahu bagaimana cara melakukan, tahu ya. Anda melakukan bermain sepak bola itu caranya seperti ini gitu. Tapi kalau leader dia menunjukkan ya. Kemudian kalau bos itu menggunakan orang ya untuk mencapai tujuan, kalau leader lebih ke arah develops, mengembangkan ya. Secara umum mereka lebih ke arah perintah, kemudian leader lebih ke arah pertanyaan ya. Say-nya let's go, tapi says-nya go ya. Perbedaannya di situ ya secara umum. Ini secara basic, kalau kita lihat secara basic juga hampir mirip ya. Leader itu adalah influence, mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Tapi kalau Anda lihat di sini adalah manager itu manage, mengatur, mengatur baik proses PUAC, planning, direksi, koordinasi, kontrol, dan yang lain-lain. Ada beberapa perbedaan yang signifikan ya. Jadi ketika seseorang itu bisa mengatur, belum tentu dia bisa memimpin ya, ataupun sebaliknya. Tapi biasanya seorang leader ini sudah memiliki kapasitas sebagai seorang manajer begitu ya. Kemudian approach-nya, pendekatannya adalah tujuannya. Kalau yang ini adalah detail plans-nya, apa yang harus dilakukan pekan ini, apa yang dilakukan pekan depan, begitu. Sifat atau karakternya lebih ke arah masa depan, foresight. Kalau ini lebih ke arah perasaan ya. Kemudian memposisikan subordinat atau staff-nya sebagai followers ya. Kalau manajer sebagai karyawan. Kemudian stylenya adalah transformasi, pemimpinan transformasional. Jadi memiliki banyak hal-hal yang baru, kemudian istilahnya berbeda ya dengan kepemimpinan transaksional. Misalnya, Anda bisa menjual 10 pieces handphone gitu, mungkin perusahaan sales ya. Nanti kalau bisa menjual berarti bonus Anda seperti ini, reward Anda seperti ini. Itu merupakan transaksional, kesepakatan kerja ya. Decision secara keputusan difasilitasi, kalau manajer lebih ke arah istilahnya top down. Top down itu apa yang dihasilkan oleh
manajer sebuah keputusan, oke, itu akan turun ke staff dan itu harus dipatuhi begitu. Tujuannya lebih ke arah growth and development dan ini lebih ke arah result-nya. Kemudian fokusnya lebih ke arah people. Gimana leader itu bisa mengembangkan, oke, orang ini harus dikader sama seperti minimum seperti dia dan harus lebih baik begitu ya. Tapi kalau manajer ya prosesnya bagaimana, prosedur gimana gitu ya. Memang berbeda. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini, seperti dia meluruskan orang tapi dia mengorganisasi ya. Perbedaannya di situ. Dan konfliknya lebih ke arah konflik itu dalam leader itu sesuatu yang biasa, bahkan itu adalah aset untuk mendewasakan tim itu ya. Tapi kalau manajer dia malah menghindari, oke? Menghindari ya karena memang tujuannya ya goals-nya tercapai gitu ya. Nah, kalau strive ini adalah dia lebih ke arah efektif, kalau ini lebih ke arah efisien. Perbedaannya adalah kalau efisien itu ya yang digunakan sumber daya apa sih yang ada. Kemudian dia baru memilah-milah, oke, kemampuan kita dalam sales hari ini adalah 100 juta memang ya. Kita harus menyusun 100 juta itu cukup selama 1 bulan ya. Tapi kalau efektif, pemimpinan efektif itu sets-nya goals ya. Directionnya bagaimana begitu. Kurang mempertimbangkan aset. Ini hampir sama seperti tadi ya, bahwa manajer lebih fokus pada sekarang, kalau leader lebih pada future. Kemudian mereka lebih ke arah long term, ini short term ya. Nanti Anda bisa baca lagi ya. Yang paling penting biasanya dia leader tuh engage atau sangat berikatan erat dengan visionnya. Visioner ya. Anda bisa lihat contoh-contoh leader besar. Dia sangat visioner ke depan ya. Bisa sampai membuat istilahnya rencana jangka panjang sampai berpuluh-puluh tahun. Karena dia akan melihat oke, kapal atau istilahnya bahtera atau yayasan yang akan saya bangun ini tuh punya kapabilitas sampai 20 tahun ke depan tuh seperti apa ya. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi intinya dia tahu bagaimana untuk mendelegasikan, dia tahu bagaimana mengontrol untuk manajer ya. Oke. Menurut John Kotter sendiri dari manajer ini perannya lebih ke arah seperti tadi, planning, guiding ya, kemudian budgeting, menghitung budget, reassuring gitu, melihat sumber dayanya ada berapa sekarang, organizing, monitoring, staffing, and controlling ya. Otomatis secara umum objektifnya atau tujuannya adalah ya bisa diprediksi. Jadi ada konflik di dalam perusahaan yang dipimpin oleh manajer itu sangat dihindari. Jadi bisa diprediksi semua. Oke, berarti pekan ke ini salesnya 100, pekan ke depan salesnya 200 misalnya seperti itu. Dan dia melihat ordernya atau tujuannya ya. Kira-kira apa yang perlu istilahnya direalisasikan. Adanya konsistensi dan harapannya ada zero deviasi ya, tidak merugi ya. Dan performance-nya tuh harapannya stabil. Perusahaan yang berjalannya sangat lempeng, stabil, tidak ada fluktuatif ya. Itu biasanya dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian hasilnya short term. Untuk leader sendiri adalah dia lebih ke arah melihat, oke, melihat orang-orang itu seperti apa tipikalnya. Kemudian dia enroll itu berarti oke, saya masuk ke dalam tim itu. Kemudian saya bisa mempengaruhi dia, visioning ya, ke depan dan inspiring ya. Ada atau tidak adanya dia itu sangat mempengaruhi. Jadi dia bisa menginspirasi ya, baik dari perilakunya saja ya, seperti itu. Seperti role model ya. Kemudian membuat strategi, perform, dan ini risk taker ya. Seorang leader itu sangat risk taker. Jadi oke, tidak apa-apa bulan ini kita rugi 100 juta, tapi bulan depan kita bisa sangat meningkat. Mungkin bulan ini kita harus push biaya marketing setinggi-tingginya ya gitu. Kemudian mendelegasikan. Objektifnya antara lain yaitu vision, strategis, challenge, risk, dan yang lain-lain ya. Dan passion ini sebenarnya yang sangat penting ya kalau Anda lihat untuk sistem itu. Nah, ini leadership style-nya. Leadership style itu macam-macam ya. Ada yang koersif. Koersif itu artinya pemaksaan. Oke, do what I tell you ya. Jadi dia nggak mau tahu. Pokoknya, oke, lakukan apa yang sudah saya lakukan, saya perintahkan. Kemudian ada tipikalnya yang afiliasi ya, istilahnya berhubungan dengan orang lain. Oke, people come first ya. Jadi istilahnya mendahulukan orang ya. Ada tipe juga yang lebih ke arah present, jadi cepet-cepetan gitu ya. Do as I do now. Jadi istilahnya kepingin udah sekarang itu targetnya seperti ini, raih gitu. Ke depan targetnya itu raih gitu.
Kalau autoritatif ya berarti dia lebih ke arah partisipatif ya, come with me ya, diberi contoh gitu, ada yang seperti itu. Kemudian demokratis, biasanya dia lebih ke arah yang bottom up. Bottom up itu berarti, oke, saya kumpulkan semua orang, kemudian Anda punya saran apa gitu, diakomodir ya. What do you think? Kalau misalnya saya punya pendapat seperti ini gitu ya. Kemudian coaching. Coaching ya biasanya lebih ke arah melatih ya, try this ya. Dari 6 tipikal leadership ini sebenarnya tidak ada yang dikatakan oke ini yang paling bagus, paling suitable untuk sebuah perusahaan karena tipikal dari perusahaan itu sangat berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan A dia bergeraknya di bidang misalnya hospitality gitu ya. Loh, kalau dia memiliki pakem yang istilahnya try this gitu coaching oke, di satu sisi dia bisa coaching tapi lebih ke arah SOP standar peraturan yang lebih ke arah ini ya misalnya di instalasi gawat darurat oke lakukan seperti ini sekarang begitu lebih cepat ya di satu sisi saat sedang mententir atau mengcoaching dari tenaga kesehatan di sana mungkin perlu juga tipikal coaching ya jadi tipikal seperti ini tuh bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, kebanyakan tipikal-tipikal pemimpin atau leader besar lebih ke arah memang push ya, lebih ke arah do what I tell you sebenarnya ya. Karena kalau Anda tahu ada tipikal leader yang human oriented, ada yang task oriented ya. Kalau human dia biasanya lebih ke arah oke, autoritatif, demokratif dan yang lain-lain. Tidak ada yang salah dengan tipe kepemimpinan ya. Karena semua orang punya unik kelebihan atau kekurangan masing-masing. Jadi bisa jadi Anda ketika nanti Anda memimpin di sebuah perusahaan, amin gitu, Anda punya tipe kepemimpinan yang oke, saya lebih ke arah demokratis, oke gitu. Pada satu sisi di saat kondisi genting dan mendadak ya oke Anda perlu aset ini jadi lebih cepat gitu atau Anda perlu langsung koersif langsung perintahkan do what I tell itu bisa ya jadi bisa dalam satu masing-masing kondisi oke insya Allah itu diskusi dari kita hari ini tentang leadership and managing ya nanti Anda bisa interaktif untuk berdiskusi dan bertanya ya apa sih sebenarnya perbedaan dan apa sih aplikasinya. Mungkin Anda sudah pernah melihat di dunia kerja atau mungkin Anda sudah pernah bekerja atau Anda sudah punya insight. Oke, saya akan OJT atau magang di tempat yang seperti ini. Kira-kira saya harus membuat tipikal yang seperti apa agar saya bisa survive atau adaptasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.